Jerusalem dalam bahasa Yahudi, Hebreu, Yerusalem, juga dulu ada menyebut Sion atau Zion, atau dalam masa Romawi disebut Ilya atau Aelia Capitolina, kemudian dalam bahasa Arab dikenal juga sebagai Al-Quds atau Baitul Maqdis, Al-Sharif. The Holy Sanctuary merupakan kota tua penuh dengan cerita sejarah kontroversi dari sejak zaman purba hingga kini yang melibatkan 3 agama samawi besar di dunia yaitu Islam, Yahudi dan Nasrani. Kontroversi ini berpusat pada satu titik di dalam kota Jerusalem yaitu Kubah As Sakra atau Dome of Rock di dalam kawasan Masjidil Aqsa, yang mana di dalamnya terdapat batu besar. Menurut agama Islam di Masjidil Aqsa inilah Rasulullah SAW melakukan Miraj ke Sidratul Muntaha. Menurut agama Nasrani, Jacob, Nabi Yakub, pernah tidur di batu besar, kini berada dalam Dome of Rock TSB, dan bermimpi melihat tangga menuju langit. Agama Nasrani pun meyakini bahwa di batu itulah tempat Abraham, Nabi Ibrahim, mengorbankan anaknya yaitu Ishak. Kita yakini anak dikurbankan adalah Ismail dan tempatnya di Makkah. Sementara menurut orang-orang Yahudi meyakini bahwa luluh Nabi Musa, kitab Tauratik asli, dulu pernah hilang, berada tepat di bawah Dome of the Rock. Dan orang-orang Yahudi meyakini bahwa Jerusalem adalah tanah yang dijanjikan Tuhan untuk mereka dinyatakan melalui Nabi Musa, sehingga mereka meyakini bahwa mereka punya hak penuh atas tanah Jerusalem tersebut. Sementara bangsa Arab Palestina meyakini bahwa mereka adalah penduduk asli dari tanah ini sebelum Bani Israel, orang Yahudi, datang ke tanah ini. Hal inilah yang menjadikan pergolakan antara bangsa Arab Palestina dan bangsa Yahudi Israel hingga sekarang. Dalam membicarakan kota Jerusalem atau Baitul Maqdis, tentu tak terlepas dari Masjidil Aqsa yang terdapat di dalamnya. Ada beberapa hadis dan ayat Al-Quran yang patut kita ketahui, seperti di antaranya adalah 1. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu beliau berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali dibangun? Beliau menjawab, Masjidil Haram. Aku bertanya lagi, kemudian, masjid mana? Beliau menjawab, kemudian Masjidil Aqsa. HR Al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Dzar. Sehingga dari hadis ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Masjidil Aqsa adalah masjid atau rumah ibadah kedua dibangun di dunia setelah Masjidil Haram. 2. Baitul Maqdis telah dibangun Nabi Sulaiman pada masanya sebagai rumah ibadah kepada Allah SWT, sebagaimana dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, sesungguhnya, ketika Sulaiman bin Daud membangun Baitul Maqdis, ia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 perkara, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi taufik dalam memutuskan hukum yang menepati hukumnya, lalu dikabulkan, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dianugerahi kerajaan yang tidak patut diberikan kepada seseorang setelahnya, lalu dikabulkan, serta memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bila selesai membangun masjid, agar tidak ada seorang pun yang berkeinginan salat di situ, kecuali agar dikeluarkan dari kesalahannya, seperti hari kelahirannya. Dalam riwayat lain berbunyi, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, adapun yang 2, maka telah diberikan. Dan saya berharap, yang ketiga pun dikabulkan. Hadits ini diriwayatkan An-Nasai, dan ini lafaz beliau, Ahmad dalam musnadnya dengan lebih panjang lagi. Ibnu Majah, Ibnu Ibn, Al-Hakim dalam kitab Mustadrak dan Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, serta selain mereka. 3. Surat Al-Isra, ayat 1. Maha suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Maksudnya, Al-Masjidil Aqsa dan daerah-daerah sekitarnya dapat berkat dari Allah dengan diturunkan nabi-nabi di negeri itu dan kesuburan tanahnya, sementara kata Aqsa dalam Masjidil Aqsa berarti jauh. Jadi Masjidil Aqsa adalah masjid yang jauh. Setelah peristiwa ini,
umat muslim salat menghadap ke Masjidil Aqsa selama 16-17 bulan, sebelum akhirnya turun surat Al-Baqarah ayat 144. 4. Masjidil Aqsa adalah satu di antara 3 masjid yang diminta Rasulullah kepada umatnya untuk dikunjungi. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak boleh bersusah payah bepergian, kecuali ke 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Masjidil Aqsa. HR Al-Bukhari dan Muslim. 5. Baitul Maqdis juga merupakan tempat dibangkitkan dan dikumpulkan setelah kiamat nanti, seperti diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya bahwa Maimunah, saudara perempuan Sa'ad dan pembantu Rasulullah SAW, berkata, wahai Nabi, berikanlah kami sebuah pernyataan tentang Baitul Maqdis. Nabi menjawab, dia adalah tanah tempat manusia dibangkitkan dan dikumpulkan. HR Ahmad. Old Jerusalem 1. Sejarah singkat kota Jerusalem, Baitul Maqdis. A. Jerusalem sebelum Islam. Pendatang pertama ke Jerusalem, yang dahulu disebut sebagai tanah Kanaan ini, adalah dari bangsa Arab Canaanites, Jebusites dan Amorites bermigrasi dari Jazirah Arab. Sementara nama Palestina sendiri diperkirakan dari daerah yang bernama Baalist, yaitu tempat di mana penduduk Mediterania bermukim setelah diusir oleh Raja Ramses dari Mesir. Penduduk yang tinggal di Baalist itu akhirnya dinamakan Balistiniun, Filistines, akhirnya kini disebut Palestina. Akhir hidup bersama-sama dengan bangsa Canaanites, Jebusites dan Amorites. Sehingga dengan berjalannya waktu, terjadi percampuran antar bangsa tersebut melalui hubungan perkawinan, sehingga jadilah bangsa Palestina yang sekarang kita lihat. Kemudian barulah datang para pendatang lain termasuk keluarga Nabi Ibrahim, kemudian melalui Siti Sarah menurunkan Nabi Ishak, lalu Nabi Yakub, dikenal DG nama Israel, yang kemudian pindah ke Mesir TK bergabung bersama anaknya, Nabi Yusuf. Anak-anak keturunan Nabi Yakub disebut Bani Israel kemudian berkembang di Mesir. Pada masa Nabi Musa, para Bani Israel dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Harun dari Mesir menyeberang Laut Merah ke daratan Sinai menuju Jordania. Saat masa Nabi Daud, dikenal sebagai King David, Bani Israel berhasil masuk tanah Jerusalem sampai masa Nabi Sulaiman di tahun 963 SM. Dengan izin Allah SWT, Nabi Sulaiman mendirikan istana terbesar pada saat itu beserta Masjidil Aqsa di dalamnya. Namun bangsa Yahudi meyakini bahwa bangunan dibuat Nabi Sulaiman ini dikenal sebagai kuil pertama, rumah ibadah pertama bagi mereka. Namun begitu setelah wafatnya Nabi Sulaiman AS, kerajaan ini terbelah menjadi 2, yaitu Kerajaan Israel DG Ibu Kota Sichem dan Kerajaan Yehuda DG Ibu Kota Jerusalem. Kedua kerajaan ini sempat diserang Kerajaan Assyria pada abad ke-7, sehingga kota Sichem hancur. Pada masa Raja Babilonia, Nebukadnezar, tahun 587 SM, istana Nabi Sulaiman ini dihancurkan dan Bani Israel terdesak keluar Jerusalem. Pada masa Raja Persia, Cyrus, tahun 539 SM, sebagian bangsa Yahudi tersebut dapat kembali ke Jerusalem. Kemudian DG izin Darius Agung, penguasa dari Persia saat itu, mereka membangun bangunan yang disebut sebagai kuil kedua, beserta kota Jerusalem dan temboknya, dipimpin oleh Nehemia sekitar 515 SM 444 SM di tempat sama di mana dulu terdapat istana Nabi Sulaiman. Lalu Haikal JNI sempat dijarah pasukan Raja Syria, Antiochus Epiphanes PD 170 SM. Pada 63 SM Romawi kembali menyerbu, dipimpin oleh Pompei. Pada tahun 37 SM, saat masih pendudukan kerajaan Romawi di Jerusalem, Raja Herod, berasal dari bangsa Yahudi, merenovasi kuil kedua tersebut. Pada tahun 6 M, Jerusalem dijadikan provinsi Yudea oleh pemerintahan Romawi. Lalu di tahun 33 M, masa pemerintahan Kaisar Romawi, Pontius Pilatus, di Jerusalem terjadi penyaliban Nabi Isa AS.
Kemudian pemberontakan bangsa Yahudi terjadi pada tahun 66. Kuil kedua akhirnya dihancurkan oleh Kaisar Romawi, Titus di tahun 70 setelah Masehi, yang akhirnya kuil kedua tersebut diganti menjadi kuil Dewa Yupiter dan nama Yerusalem diganti jadi Aelia Capitolina. B. Jerusalem masa periode Islam Kerajaan Romawi, sampai Bizantium, berkuasa di Jerusalem dari tahun 63 SMSD tahun 636 M, yaitu sampai datangnya Khalifah Umar bin Khattab. Sementara peristiwa Isra Miraj Rasulullah SAW terjadi tahun 620 M. Umar bin Khattab merebut kota Jerusalem pada tahun 638 dari tangan Romawi Bizantium dan dengan mengadakan perjanjian dengan kaum Nasrani agar tidak menghancurkan gereja-gereja yang ada di dalamnya. Setelah menandatangani perjanjian disebut Tomaria Treaty, Umar minta Uskup Sophronius UTK diantar ke tempat suci umat Kristiani, yaitu ke gereja makam suci atau Church of Holy Sepulchre. Kemudian saat zuhur tiba, Sophronius mempersilakan sang khalifah UTK salat zuhur di dalam gereja tersebut. Lalu dengan sopan Umar menolak, karena dikhawatirkan jika ia melakukan itu, kelak umat muslim akan mendirikan masjid di atas tanah tersebut. Sehingga Umar keluar gereja TSB, tidak jauh dari situ, Umar mendirikan salat zuhur. Tak lama kemudian, umat muslim pun mendirikan masjid di tempat Umar salat tersebut, dipersembahkan sebagai penghormatan kepada sang khalifah berhati mulia ini. Umar Treaty. Kemudian sang khalifah meninjau batu tempat mirajnya Rasulullah SAW, kini ada di dalam domefrok bangunan berkubah warna emas, kemudian mendirikan Masjid Umar untuk salat, yang kini menjadi Masjid Al-Aqsa, berkubah warna abu-abu, terletak lebih ke depan menghadap arah kiblat, Ka'bah. Al-Aqsa Mosque Strip. Pada masa periode Khalifah Umayyah, tahun 691 sampai 692 Abdul Malik bin Marwan membangun bangunan yang sekarang dikenal dengan Dome of Rock atau Kubah AS Sakra dan 2 tahun kemudian memperluas Masjid Umar menjadi Masjid Al-Aqsa. Pembangunan diteruskan oleh anaknya, Walid bin Abdul Malik. Perang salib terjadi pada masa periode dinasti Fatimiyah, tentara salib, Crusaders, dipimpin oleh Godfrey of Bouillon, setelah mengepung selama hampir 5 minggu, akhirnya berhasil merebut Jerusalem pada 15 Juli 1099, dengan melakukan pembunuhan brutal termasuk kepada rakyat sipil sehingga menjadikan Jerusalem penuh darah saat itu. Pada Perang Salib ketiga, akhirnya Jerusalem berhasil direbut kembali oleh tentara Muslim dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada 2 Oktober 1187 dengan memberi keringanan kepada tentara salib, setelah dikepung tentara Muslim, agar keluar Jerusalem tanpa diserang asalkan mereka keluar tanpa senjata. Tak ada satu orang Kristen pun dibunuh dan tidak ada perampasan. Pada tahun 1306, Jerusalem dikuasai dinasti Mameluk dari Mesir, kemudian berpindah tangan ke dinasti Ottoman Turki pada tahun 1517, yaitu dimulai masa Sultan Salimi, sampai Sultan Hamid II, di mana Jerusalem memasuki era masa Islam yang panjang di mana berbagai suku bangsa hidup di dalam kota tersebut dan tembok Jerusalem diperbaharui. C. Jerusalem masa periode Israel pada tahun 1917. Akhirnya Jerusalem jatuh ke tangan Inggris, dan menjadikan Jerusalem di bawah mandat Inggris. Kemudian pada 15 Mei 1948 berdirilah negara Israel, yang saat itu juga Jerusalem Barat dijadikan ibu kota negara Israel. Sementara Jerusalem Timur masih dikuasai Jordan. Akhirnya pada 26 Juni 1967, Israel juga merebut Jerusalem Timur dari tangan pemerintahan Jordan, sehingga lengkaplah Jerusalem menjadi daerah kekuasaan negara Israel. Dome of Rock dan Masjidal-Aqsa. Sementara Masjid Al-Aqsa dibangun pertama kali oleh Khalifah Umar bin Khattab, Dome of Rock didirikan pada tahun 689 sampai 691 oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan di masa dinasti Umayyah untuk melindungi batu besar tempat Rasulullah Miraj.
Kemudian Dome of Rock direnovasi dengan menambahkan keramik Iznik yang bertuliskan surat Yasin dan Al-Isra pada masa Turki Ottoman. Setelah itu terjadi renovasi besar-besaran pada masa pendudukan Jodinik menggantikan kubah Dome of Rock dengan aluminium dan bronze alloy dari Italia pada tahun 1963 sampai 1964. Bangunan Dome of Rock akhirnya dipercantik lagi oleh Raja Hussein dari Jordan dengan menambahkan lapisan emas seberat 80 kg pada kubahnya, sehingga terlihat indah seperti yang kita lihat sekarang ini. Lalu yang mana yang dimaksud Masjidil Aqsa yang disebut dalam surat Al-Isra ayat 1 di dalam Al-Quran? Yaitu daerah yang membentang dari sekitar Dome of Rock sampai Masjid Al-Aqsa sekarang. Karena bangunan Masjid Al-Aqsa sekarang sendiri baru dibangun pertama kali oleh Umar bin Khattab, awalnya dikenal sebagai Masjid Umar. Yang perlu kita renungkan tentang Jerusalem atau Baitul Maqdis adalah, mengapa rumah Allah kedua didirikan di sini? Mengapa Nabi Musa diperintahkan Allah membawa Bani Israel ke tanah ini? Mengapa Nabi Muhammad SAW dibawa dulu ke sini baru dimirajukan ke Sidratul Muntaha UTK bertemu Sang Maha Pencipta? Kenapa tidak dari Makkah langsung ke Sidratul Muntaha? Mengapa Rasul meminta umatnya agar mengutamakan pergi ke Masjidil Aqsa ini, selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, sebelum pergi ke tempat lain? Mengapa sejak dahulu, berbagai bangsa datang untuk berperang memperebutkan tempat ini? Mengapa semua manusia akan dikumpulkan di tempat ini datangnya hari kiamat? Tentu semua ini adalah rahasia Allah yang logika kita masih sangat terbatas dalam menjawabnya.